Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah saat ini. Jika saudara rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer atau dikirim melalui bendara GKJ atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah dengan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat. Saudara-saudara, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan, penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, bencana alam, konflik, bahkan perang, diskriminasi, atau ketidakpastian pekerjaan, kekurangan makan, ribut dalam keluarga, dan ancaman-ancaman keputusasaan membuat manusia terjun dalam jurang krisis hidup. Kita kerap bertanya, apakah masih ada harapan di tengah segala kemelut hidup? Syukur kepada Tuhan bahwa Ia menaruh bila rasa pada kita dan hadir menolong kita. Maukah kita berjalan bersama Tuhan dalam iman? Inilah yang akan kita pergumulkan dalam tema firman beriman di tengah krisis. Mari kita memuji nama Tuhan. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Saudara-saudara, kita memasuki pelayan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merindukan tuntunan Roh Kudus, agar hati kami dapat bersuka cita dan menyambut sabda serta firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah mati, sudah tua? Dapatkah ia kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara, krisis atau kemelut
itu adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi dan mengarah pada situasi tidak stabil, bahkan berbahaya, bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, kelompok, komunitas, bahkan banyak orang dan seluruh masyarakat. Keadaan krisis itu tidak dapat dihindari atau disangkali keberadaannya dalam cerita hidup manusia, baik tua, baik muda, perempuan, laki-laki, orang yang berpunya atau yang berkekurangan, orang yang berpendidikan bahkan yang kurang berpendidikan, semua status kemanusiaan dapat mengalami dan memasuki keadaan krisis. Jika krisis itu bagian dari kehidupan manusia, kita perlu menghadapi dan menyelesaikannya. Nah, maka pada saat ini, pada Minggu Prapaskah kedua ini, kita diajak untuk menjalani dalam terang iman manusia dan kasih Allah. Beriman di tengah krisis. Saudara-saudara, waktu itu ada seorang yang bernama Nikodemus. Ia adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang dikenal dengan sebutan Sanhedrin. Sanhedrin adalah kelompok 71 orang yang dituakan. Mereka mempunyai kedudukan penting untuk memutuskan perkara agama, termasuk perkara-perkara politik. Nah, dia duduk dalam Sanhedrin, mungkin saja mewakili mazhabnya, yaitu Farisi. Artinya, Nikodemus bukan seorang sembarangan, baik secara mazhab ataupun juga predikat sosialnya. Bukan main-main. Nikodemus itu terpandang tokoh. Sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, ia merasakan sebuah keresahan batin. Loh, kok bisa? Pergumulan tentang pengharapan mesianik yang mempengaruhi banyak orang dan juga dirasakannya. Kapan Mesias datang? Nah, pengharapan akan Mesias ini berkaitan dengan nubuat dari para nabi akan datangnya Mesias di tengah Israel. Ia akan datang dan memulihkan kerajaan Daud. Dan pengharapan ini makin nyata pada masa awal abad Masehi di Israel, yang ditandai dengan kemunculan banyak gerakan-gerakan Mesias dengan para tokoh-tokohnya. Dari ciri-ciri dalam masyarakat saat itu, Yesus dan kelompok kemuridannya dapat diklarifikasikan atau digolongkan dalam gerakan mesianik. Namun ada hal berbeda dengan gerakan Yesus ini. Rupanya gerakan ini menarik perhatian yang kemudian membuat Nikodemus terpikat dan ingin mengetahui siapa gerangan Yesus dan para murid. Tindakan Nikodemus mengunjungi Yesus pada waktu malam menjadi langkah berani yang dia lakukan. Hal ini disebabkan karena saat itu sikap sebagian mazhab Farisi adalah menolak pengajaran dari kelompok kemuridan Yesus ini. Saudara-saudara, percakapan dimulai ketika ada pengakuan Nikodemus terhadap siapa diri Yesus, yaitu Rabi, artinya guru. Utusan Allah dapat diartikan sebagai fungsi kenabian Yesus, dan juga ada tanda mujizat. Hal pengakuan ini diterima Yesus. Dari percakapan ini, Yesus segera mengarahkan pembicaraan kepada kerajaan Allah. Sikap Yesus ini dengan sengaja dilakukan untuk menganulir atau mengalihkan jalan pikiran Nikodemus yang memahami
pengharap mesianis itu hanya bersifat politis dan dalam skop atau lokal semata, yaitu soal pemulihan kerajaan Israel selayaknya masa Daud. Tuhan Yesus mengajak Nikodemus melihat secara dalam kacamata universal dan holistik soal penggenapan nubuat Mesias. Kedatangan Mesias adalah melaksanakan rekonsiliasi hubungan antara Allah dan damai melalui diri Yesus. Itulah yang menjadi inti berita Yohanes 3 ayat 16-17. Mesias itu, Sang Anak Allah, diberikan menjadi jalan damai, bukan mendatangkan hukuman. Dengan pemulihan hubungan Allah dan dunia, maka Israel pulih. Bahkan bukan hanya Israel, tetapi seluruh dunia ini dipulihkan. Kondisi pulihnya dunia ini adalah sebuah kenyataan kerajaan Allah di mana Allah memerintah dan kedaulatannya melingkupi seluruh ciptaannya. Jemaat yang terkasih, hal yang dijelaskan Yesus memang sulit dipahami oleh Nikodemus. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena Nikodemus punya pemahaman awal seperti pokok pikiran kebanyakan orang Israel. Maka kepada Nikodemus, Yesus memberikan jawab tentang ajaran kelahiran kembali. Kelahiran jasmani dari rahim ibu membawa tabiat keberdosaan, namun kelahiran kembali artinya dilahirkan dari Allah dalam roh. Lahir kembali membawa seseorang bisa melihat Allah dan kenyataan kerajaan Allah dengan cara baru yang sulit dipahami secara manusiawi. Kerajaan Allah itu bukan soal pembebasan dari kolonialisasi, bukan dari penjajah, namun tindakan rekonsiliasi Allah dan dunia yang mendatangkan pemulihan. Bagian dari kisah ini yang menarik perhatian adalah saat Nikodemus dibawa Yesus melengkapi isi pengertian dengan percaya. Dalam percaya seseorang akan mengerti, menerima pengertian utuh tentang karya kasih Allah yang menyelamatkan, mengutuhkan, dan memulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita menyadari dan menerima krisis hidup yang barangkali kita alami. Dalam keadaan ini, mari kita mengakui bahwa diri kita sebenarnya tak mampu keluar dari krisis tanpa Tuhan. Tuhan sudah dan akan terus menyatakan kasih dan pertolongannya. Karena itu kita perlu belajar beriman bukan sekedar percaya, namun dalam keyakinan dan keberserahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada Minggu Prapaskah kedua ini, firman Tuhan menyapa kita agar tetap beriman di tengah krisis. Maukah kita menaruh iman percaya dalam keadaan krisis hidup? Mari kita membuka hidup agar mengalami dan merasakan cara Tuhan bertindak menyelesaikan segala perkara. Dengan pertolongan Tuhan, semoga firman ini dapat kita hidupi. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, saudara-saudara berdiri, mari bersama umat di penjuru bumi kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, beri rahmat dan karunia-Mu, agar kehidupan yang ada pada kami, yang kami emban dan menjadi tanggung jawab kami, dapat kami laksanakan di tengah sukacita ataupun di tengah krisis yang kami hadapi. Biarlah kami tetap tegar, tetap mampu, dan mampu tabah menjalani setiap yang ada di hadapan kami. Keluarga kami Tuhan berkati, tanggung jawab kami Tuhan iring. Demikian juga keberadaan gereja-Mu dimanapun berada, terkhusus gereja kami. Tuhan sertai, sehingga kami tetap dapat menjadi murid Yesus dan melaksanakan amanat dan karya kami. Bangsa dan negara Indonesia kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa, agar dimampukan menjalani kehidupan berbangsa dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami haturkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi dari firman Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Imamat 19 ayat 5 yang berbunyi demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mari untuk mengiringi kita lantunkan nyanyian pujian. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita mengaturkan persembahan kita dalam doa. Sekarang ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung ini. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita melantunkan nyanyian pengutusan, mari kita memuji nama Tuhan.
membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita hundur dari tempat ibadah kita masing-masing dan menyambut berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha.